Sudah ada dua narasumber saya. Tambahan berikutnya ada Pak Dadang dan juga Mas Said. Ya. Saya terkait dengan Jaksa Agung sekarang. Jaksa Agung ini juga menimbulkan pro dan kontra. Ketika sosok HM Prasetyo diangkat menjadi Jaksa Agung karena apa? Selain karena rekam jejaknya, kemudian dia adalah seorang dari anggota partai politik, yaitu Parpol Nasdem. Nah, pertanyaannya lagi-lagi ke Bang Joni dulu. Bang Joni, ini Pak Jokowi akhirnya memutuskan mengangkat seorang jaksa agung dari partai politik Nasdem. Padahal Pak Jokowi sudah berjanji untuk penegakan hukum sebisa mungkin atau diutamakan tidak berasal dari parpol. Tapi kenyataannya akhirnya dipilih dari parpol dan itu partai Anda. Baik, Rizky, kita lihat riwayat Kejaksaan Agung itu pernah dipimpin oleh jaksa agung dari partai politik. Oh ya. Dan juga dipimpin oleh jaksa agung dari internal. Ya. Kita tahu Pak Baharudin Lopa, Ya. itu dari P3, sukses, bagus. Ada Pak Marsilam Simanjuntak, ada juga Pak Marzuki Darusman dari Golkar, ya. Terakhir ada Pak Basri Arif sendiri dari dalam. Kalau Pak Prasetyo ini, dia sangat unik. Karena apa? Dia alumni kejaksaan, keluarga besar kejaksaan, sekaligus juga dari politisi. Jadi dia mempunyai dua kekuatan itu. Nah, dengan kekuatan itu barangkali yang menjadi pertimbangan presiden menunjuk dia. Oke, saya selanjutnya sebelah Anda, Pak Dadang. Ada tidak keberatan ini hanya Nasdem lagi yang dikasih? Saya kira Di Jaksa Agung? Selama ini kan pengangkatan kejaksaan itu adalah otoritas presiden. Kita nggak mempersoalkan itu. Apakah dia berasal dari partai politik atau bukan, yang penting dia profesional. Orang yang tidak senang dengan pengangkatan itu kan orang yang dihantui oleh fantasi-fantasi. Jangan-jangan Pak Surya Paloh bicara dengan presiden adalah begini. Jangan-jangan kalau dari partai politik bakal begini. Itu kan fantasi-fantasi saja. Ini kita harus lihat 6 bulan ke depan bagaimana pekerjaan seorang Prasetyo. Kenapa kita curiga dari awal? Berikan kesempatan untuk bekerja dulu, baru kita kritisi di perjalanan begitu. Anda ingin melihat Pak Prasetyo bekerja dulu. Tapi sebelumnya, seperti yang publik lihat, rekam jejaknya tidak ada yang terlalu menonjol. Ya. Kemudian dari parpol ini Anda tidak melihat dua elemen Tidak penting. menonjol, tapi kan tidak cacat. Dia pernah menjadi Kejati 2 kali, kemudian juga dia orang kejaksaan. Sementara ini kan kita selalu mengatakan rekam jejak dan sebagainya. Kita melihat ke depan. Barangkali rekam jejak bagus, kalau ke depan tidak baik itu jadi problem buat bangsa ini. Tapi kalau kemudian dia rekam jejak selama ini biasa-biasa saja, rata-rata aja, tapi ke depan karena didorong oleh berbagai pihak, dikritisi oleh berbagai pihak, bukan tidak mungkin ke depan dia melakukan prestasi yang lebih baik. Bagaimana Anda melihat kalau ini hanya tekanan seorang ketua umum Partai Tidak Nasdem? mungkin. Kalau, Surya Paloh. kalau itu saya membantahnya Mas Rizky ya. Karena apa? Partai Nasdem tentu menyiapkan kader-kadernya. Ya. Akan tetapi dari awal Partai Nasdem sudah menyampaikan koalisi di presiden without commitment. Tanpa syarat. Tapi kalau presiden mengambil dari Partai Nasdem sebagai pendukung, koalisi pendukung, harus merelakan. Rasanya nggak mungkin karena Pak Jokowi kan maunya profesional. Oh dia mau, dan dia memilih yang profesional. Memilih atau ditekan sama Surya Paloh? Sama sekali tidak. Pak Prasetyo mempunyai integritas yang baik. Dia juga dari kalangan kejaksaan yang profesional. Itu yang diharapkan oleh presiden. Dan presiden sudah menyatakan, wakil presiden baru saja menyampaikan bahwa dipilih karena kompetensinya, karena integritasnya, bukan karena partai politiknya. Oke. Itu tegas. Jadi Itu tidak tegas. ya? Bang Desmond, ini katanya nih Pak Jokowi ini tekanannya 2 sekarang. KMP, nggak ada lagi KIH, dua-duanya KMP. Koalisi Merah Putih sama Kala, Mega dan Paloh. Menurut Anda? Ya agak susah bagi saya tekanan-tekanan ini. Saya kembali aja kepada dasar. Ya, pada dasar di negara manapun dalam memilih jaksa agung itu minimal ada 2 hal kerangka berpikirnya. Pertama, jaksa agung itu dilihat track recordnya dalam proses penegakan hukum atau jaksa agung itu diangkat dalam rangka mengamankan kepentingan-kepentingan penguasa. Ya, menurut pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan, ya, warga negara Indonesia berketuhanan Maha Esa, setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela. Semuanya ada di Pak Prasetyo itu kan? Persoalannya kita bedah aja satu-satu. Ya, Apa? kenapa hari ini publik meragukan Pak Prasetyo misalnya tentang kewibawaan yang pertama? Dari dia Kejari di Lampung sampai dia Jampidum, tidak ada yang menunjul. Dalam artian tidak ada sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Maka publik menilai, ya, ini biasa saja. Berwibawa Pak Desmond barangkali lupa. Ya, pada saat Pak Prasetyo sebagai Jampidum itu ada masalah
Skapel Corby di Bali, Skapel Corby. ya, ada masalah Bali 9, ya. Itu semua di masa kepemimpinannya. Hanya pada saat itu yang diberitakan penjahatnya, bukan pejabatnya. Nah, itu. Kalau pada saat itu diberitakan pejabatnya, Pak Prasetyo yang terima itu semua reward dari proses yang terjadi di Bali itu. Tapi kebetulan saat itu lebih tertarik untuk memberitakan penjahatnya. Oh. Jadi ini catatannya. Berarti berwibawa, ada hasilnya. Ya, saya bahas satu-satu. Saya tidak membantah itu, ya silakan saja. Ya, saya cuma membahas sesuai dengan persyaratan seorang jaksa agung, berwibawa, jujur. Ya, hari ini kita melihat jujur itu diragukan juga misalnya. Ada kerangka yang dilemparkan oleh presiden, setiap pejabat yang akan diangkat beliau akan ada masukan dari KPK dan PPATK. Oh, terhadap kasus ini kan tidak. Tapi di Ya, ada undang-undang tentang pengecualian, ya? kejaksaan. Ada pengecualian, ya. Saya bahas, Pak. Ini urusan hukum. Kalau nggak ngerti hukum, diam ya. Enggak, di undang-undang kejaksaan itu tidak dibahas Ya, kalau mengenai nggak ngerti misalkan hukum, KPK, ya PPATK. saya cuma bacakan saja. Saya baca itu undang-undang kejaksaan, Pak. Oh ya, pasal 20. Saya juga ulas, baca. Jadi ya. Saya yang ulas. penting setia Bisa kepada nggak dengarkan saya? Pancasila. Bisa nggak Sebentar. dengarkan Iya. saya? Jadi, Silakan. oke. Silakan Bang Resman, Bisa lanjutkan. Ya, dengarkan lanjutkan, saya? lanjutkan. Ya. Adil. Ya. Inilah yang dipersepsikan publik, adil. Tidak berkelakuan tercela. Pada saat beliau jadi Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, ya, ini pernah diduga terlibat kasus korupsi kayu cendana tahun 99-2000. Itu menurut catatan Laporan Anda, ya? dari MAPI. Itu Ada catatan. Pak Desmond punya dugaan. catatan Itu itu, dugaan. catatan dari mana itu? Oh, Sampai saya- hari ini integritasnya itu terjaga dengan baik. Tidak ada satu proses Ya. hukum terkait dengan dia. Ini kalau sangat saya- bersih kalau itu. data saya ini Sangat diragukan, bersih Pak itu. John, ini itu negara data hukum. harus divalidasi lagi itu. Ini Iya. tinggal sama MAPI. Itu Dipermasalahkan harus bukan divalidasi. saya. Jangan sampai ada dusta, jangan sampai ada fitnah. Dari pada saat kita menyampaikan Fitnah data harus dan valid lain-lain datanya. itu ada Secara hukum di hukum Republik tidak ini. pernah ada proses Baik, itu. kita jeda sejenak. Kami kembali sesaat lagi. Mas Said, Ya. apakah dengan penunjukan HM Prasetyo sebagai seorang jaksa agung, ini memenuhi kepentingan politik semata atau ada juga memang kepentingan politik dan kepentingan penegakan hukum? Sebelum ke situ Mas Rizky, saya agak kaget juga tadi kalau Pak Dadang katakan ini jadi semacam fantasi ya. Fantasi tentang sosok Pak Prasetyo yang bermasalah begitu ya. Apakah dengan begitu artinya Pak Dadang mau mengatakan orang-orang seperti Pak Trimedia Panjaitan ya, yang mempersoalkan publik, civil society, masyarakat yang mempertanyakan itu semua sedang berilusi, sedang berfantasi? Ya. Itu satu dulu. Iya, betul. Kedua, saya mau menyoroti sebetulnya ini mau ditarik juga pada soal yang lebih prinsip di bidang saya di tata negara. Ada persoalan yang serius menurut saya ketika kebiasaan anggota DPR yang setiap waktu bisa dicomot jadi menteri, gitu ya, itu ditradisikan oleh Pak Jokowi. Padahal saya kira ini sebetulnya bisa dianggap sebagai upaya mencabut mandat rakyat oleh seorang presiden kepada anggota DPR terpilih. Tidak. Dia kan menjadi anggota DPR. Nah, mandat rakyat itu di pemilu di TPS, orang datang tuh memilih Pak Prasetyo, gitu kira-kira ya, dan Partai Nasdemnya. Terpilih dia. Lantas kemudian mandat rakyat tiba-tiba diambil, dicabut oleh Pak Jokowi. Oh enggak, Anda masuk di kabinet saya, kira-kira gitu. Itu sebetulnya bermasalah. Tradisi yang sering dilakukan di era-era sebelumnya, dan itu ternyata ditradisikan oleh Pak Jokowi. Menurut saya itu Tapi sesuatu sederhana yang saja Pak Said, sederhana saja. Ketika kita diminta untuk melakukan loyalitas pada negara, loyalitas kepada partai politik itu selesai. Pak anggota DPR itu apa? Iya, Bukan- dia bukan mendapatkan bernegara. mandat dari rakyat. Tetapi Bukan, ketika Anda sudah dipilih oleh rakyat. benar, Ya, tetapi ketika mandat saya rakyat diberi kepada tugas Anda. yang lebih Gitu. besar, Enggak. Oke. Rakyat Oleh memberi negara, mandat kepada saya harus Anda. tunduk Sebentar, Pak Dadan, tiba-tiba kita dengarkan dulu. Anda berkuar-kuar pada saat kampanye, pilih saya akan melakukan ini dan itu bagi Benar. Anda, bagi wakil rakyat. Iya. Tiba-tiba dengan gampang Anda mengatakan say goodbye kepada rakyat. Oke, Oh, tidak. sebentar. Biar dijawab Itu satu. Mas Said. Itu satu. Biar dijawab dulu. Kenapa? tidak Kenapa dengan seperti itu? itu. Kita itu memang diberi mandat oleh rakyat Untuk sebagai apa? untuk sebagai anggota DPR. Oke. Tetapi kemudian kalau ada tugas negara yang lebih besar, kenapa tidak? Itu adalah pengorbanan kita, itu Ini penghormatan kacau. kita. Kacau, Kita berpikirnya tidak kacau bisa ini. seperti itu. Oke. Kalau boleh Kacau. ditambah ya, tidak stop di situ, ya. Mekanisme Anggota DPR, pergantian antar Pak, waktu ya, juga Jaksa tidak Agung, menisbikan Jaksa Agung suara rakyat. tidak bisa Bentar, mengubah Mas Said, konstitusi. sesuatu tidak terdengar dengan Tapi jelas. seorang anggota DPR bisa mengubah konstitusi. Nggak bisa. Seorang jaksa agung tidak bisa memberhentikan presiden.
seorang anggota DPR bisa memberhentikan presiden. Tidak bisa, Pak. Oh, Anda nggak paham hukum Anggota itu? DPR itu nggak bisa. Sebentar, Mas Said. Secara kolektif bisa melalui proses Usulnya, Anggota MPR usulnya. yang merubah. Contoh, Usulnya. 25 anggota DPR baru bisa melakukan hak Nah, Anda nggak interpelasi. paham, Anda nggak paham. Oh, saya lebih paham dari Bapak. Nggak, Bapak. Anda nggak Masalah paham pekerjaan itu. DPR. Nggak paham Anda. Bentar, satu-satu. Satu hal Apa yang harus dijelaskan? ditambahkan Pak Saya Said clearkan ya, Pak, ya. Sebentar Pak Said, Untuk satu-satu. Pak Ini Said, tidak ya. jelas bagi pemirsa. Bahwa kalau bukan dikatakan- individual, DPR itu bukan individual. Kalau dikatakan tadi bahwa anggota DPR yang dipilih dalam penugasan ke eksekutif meninggalkan konstituennya, maka perlu dicatat juga ya bahwa konstituen memilih partai dan memilih calon. Ya, pada saat calon yang terpilih ini mendapat penugasan lain, calon berikutnya itu lalu menggantikannya, tidak menisbikan dan tidak menihilkan suara konstituen. Itu juga harus dicatat. Oke. Itu nggak menjawab. Yang saya tadi bilang adalah itu mekanisme pergantian, Pak. Ya, saya dipilih Hak oleh rakyat. konstituennya Sebentar dulu, tidak hilang. sebentar dulu. Saya berkomitmen kepada rakyat saat kampanye. Betul. Oke, saya mewakili daerah pemilihan X untuk melakukan fungsi sebagai anggota DPR. Ya. Oke, tiba-tiba sekarang saya beralih ke eksekutif. Nggak jadi masalah. Etika politikmu di mana? Nggak melanggar etika Nggak politik. bisa, Anda dipilih oleh rakyat. Silakan lihat di Mendapat dalam mandat dari undang-undang rakyat. tentang pemilu. Ketika saya jadi menteri atau apapun, orang yang berikut menggantikan itu masih dapil Bukan, itu itu juga. mekanisme pergantian. Pergantian. Anda merendahkan Benar. martabat rakyat itu. Oh tidak. Enggak, Kita begitu. bukan berbicara individual, kita Ya, kelembagaan. jadi satu, menurut kita saya, kelembagaan. ini tradisi yang buruk dan masih dipertahankan. Seharusnya tidak boleh. Ya, orang tidak bisa dengan gampangnya meninggalkan rakyat, kemarin berbusa-busa ngomong Oke, sama rakyat. pertanyaannya gini Pak Satu. Said, pertanyaannya gini. Harusnya bagaimana kalau tidak begitu? Ya nggak boleh. Kalau Anda sudah berkomitmen kepada rakyat, Anda mendapat mandat dari rakyat untuk 5 tahun, maka Bapak-Bapak ini bagaimana? sekalian, Ya. pada saat menjadi bakal calon, Ya. itu menandatangani surat. Pasal 51 ayat 1 huruf M menyatakan, bakal calon itu bersedia tidak merangkap jabatan misalnya. Oh, iya. Ya, artinya apa? Anda kukuh pada pendirian menjadi anggota DPR. Untuk berapa lama? Untuk 5 tahun. Gitu loh mestinya. Ya. Tapi ternyata surat pernyataan itu kan diabaikan begitu saja. Tidak Dan- diabaikan itu. Oh, Saya perlu gimana? koreksi. Karena apa? Tidak Surat ada rangkap pernyataan Anda jabatan. 5 tahun, Ya, kawan. tidak ada rangkap jabatan. Karena tidak merangkap jabatannya, maka harus meninggalkan tugas itu dan digantikan. Mundur ya, Itu sudah kan mundur. Ini bukan menggampangin sekedar rakyat. mekanisme. Oke. Ini Itu satu menggampangkan prinsip rakyat dasar namanya. bernegara gitu loh. Oke. Nah, ini Prinsip kacau, dasar kacau. itu. Bentar, Pak Halapsi sudah bergabung. Silakan, Pak Abu Bakar. Iya, mohon maaf Berdiri, saya Bu, ya? terlambat ya. Ya, Karena macet Jakarta dan hujan, macet, Oke. banjir, ya. Singkat kata bahwa sesungguhnya Jaksa Agung ini prerogatif presiden. Ya. Iya betul prerogatif presiden. Tetapi ingat, kenapa kok kesusu sih ngambil Jaksa Agung? Kenapa sih nggak sabar dikit gitu? Misalkan kalau memang dia mau Prasetyo mengundurkan diri dahulu, berhenti dulu proses PAW dulu baik-baik, baru dapat kalau memang dia dituju. Tapi kalau ada alternatif lain, kenapa tidak yang lain gitu? Kenapa harus pejabat negara sendiri? Karena yang dipilih dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak boleh pasal 21 ayat 21. 216A. Ya. 21 huruf A. 21 huruf A maksud saya. Nah, jadi pejabat negara nggak boleh mestinya. Tadi Anda katakan kesusu, terburu-buru. Iya. Kira-kira apa penyebabnya Pak Jokowi Dan terburu-buru? semua yang dilakukan oleh Jokowi saat ini rata-rata terburu-buru dan kesusu. Ya karena apa? Contoh BBM, tunda aja dulu. Kenapa sih harus sekarang dinaikin? Ya udah BBM sudah Oke, diputuskan. sekarang sudah. Jaksa Agung lagi. Ya. Tambah lagi. Ya. Iya toh? Ada tekanan tidak dari partai politik pendukungnya? Ah, itu satu hal lagi. Ada tidak? Ya pasti ada dong. Pasti ada. Pasti ada nggak Dia dari mungkin. Partai Sekarang Nasdem begini, artinya tekanannya dari- Kalau memang mengambil Jaksa Agung, padahal saya sudah gembira sebelumnya. Pak Jokowi lewat Pak Andi mengatakan tidak akan dari unsur politik. Ya. Ada dalam beritanya. Tapi ternyata baru berapa hari kemudian tokoh politik malah yang diambil, masih di parlemen lagi. Dan lucunya dia belum keluar secara resmi PAW belum. Dia baru mengundurkan diri. Tapi belum proses KPU-nya. Jadi dia tuh masih 2 pejabat negara berarti. Dia juga Jaksa Agung, dia juga parlemen. Mau tahu jawabannya? Diluruskan. Ya, Pak Joni, Ya, dijawab, kita, dijawab. Kita luruskan juga. Yang pertama, sebelum pelantikan sebagai Jaksa Agung, Pak Prasetyo telah diberhentikan sebagai anggota Partai Nasdem. Maka secara otomatis
dia juga berhenti sebagai pengurus di Partai Nasdem, lalu pada hari yang sama menyampaikan surat di atas meterai kepada DPR RI, pimpinan DPR RI, untuk juga mengundurkan diri dari DPR RI. Dan press release dilakukan sendiri oleh Ketua DPR, suratnya telah sampai dan telah diterima. Dan karenanya dari sisinya, di tanggal yang sama, hari yang sama. Di hari yang sama itu. Karena prosesnya juga Pak Prasetyo menurut Pak sebelum makan siang. Sebelum makan Sebelum siang. pelantikan, Pelantikannya sore. Ini boleh diperiksa tanda terimanya kalau mereka pasang tanggalnya. Kalau pasang tanggalnya ada. Karena kita juga tahu dan menyusunnya dengan sequence yang betul. Ya, tidak ada yang dilanggar. Baik. Terima kasih. Jadi tidak ada yang dilanggar. Apa yang Anda pertanyakan tadi Pasti kalau dari Pak John Plato pasti mengatakan tidak dilanggar dong. Udah pasti kok. Tanya saya dilanggar. Kenapa? Karena dia masih anggota parlemen dan belum selesai urusannya dengan KPU. Artinya dia belum selesai mengundurkan diri, belum. Dia masih terima gaji DPR tuh kalau ditanya. Cek coba dalam gajian. itu kan tinggal. Itu kan tinggal proses Jangan saja. sangka gampang mengundurkan diri itu dari tinggal parlemen. proses Gak ada saja. cerita hari Yang ini langsung pengajian mundur, sudah nggak ada menyatakan tuh. pengunduran Penggajian diri. seharusnya Di parlemen itu, tidak boleh yang dulu dibayarkan. itu berproses, Bung. Mbak, Ada proses Nggak itu kan. ujuk-ujuk. Jadi saya Penggajian misalkan harusnya saya tidak mengundurkan boleh diri. dibayarkan. Itu bisa jadi 2 bulan yang akan datang baru proses PAW-nya. Biasa. Enggak jadi masalah. Ya, tapi Enggak masih jadi masalah. Yang penting dia sudah diberhentikan, dia sudah mengundurkan diri. Terus? Proses berikutnya itu kan ada waktu. Mekanismenya Nah, Pak. oleh karena itu, Nggak, undang-undangnya gimana undang-undangnya? persoalan tergesa-gesa itu kan hanya ditafsirkan oleh orang yang senang Bukan, dengan Pak Dada. perlambatan. Itu kan Pak seperti Dada. itu saja. Oke, sebentar Pak Said, sebentar. Kita harus Gini ya. jeda. Kami kembali Yang sesaat saya- lagi.